Jutaan ahli istana surgawi di sekitarnya juga berteriak dengan keras. Saya berharap Jenderal Xiao kembali dengan kemenangan. Dapat dilihat bahwa pemandangan pendukung dari jutaan pembangkit tenaga listrik ini menunjukkan kekuatan langit. Dan sudut mulut Xiao Qianzhan juga terangkat dan sombong. Kemenangan yang penuh kemenangan haruslah kemenangan. Bagaimanapun, Komandan Dewa berkata, jika masalah ini selesai, Yang Mulia akan mendapat pujian untuknya. Namun, pada saat ini, wajah Qin Yichen sedikit suram, dan dia berteriak, tunggu. Jenderal sedang berjuang, dan 100.000 tentara juga bergegas, dan butuh istirahat. Beristirahat. Begitu kata-kata ini keluar, mata Xiao Qianzhan muncul dengan bercanda. Dalam pandangan Xiao Qianzhan, menantu Kaisar Ke takut mati dan ingin menunda waktu di sini. Sejak saat itu, Xiao Qianzhan tertawa dan berkata, apa yang diketahui Jenderal Feng apa artinya kelelahan? Orang buas dan pencuri tidak boleh ditunda. Mata Qin Yichen berkedip, Istana Kaisar Ke saya datang untuk membantu Kaisar Tiangwan menekan para bandit setelah menerima perintah Yang Mulia. Kali ini saya memasuki bea cukai, tetapi saya tidak dirawat sama sekali. Bahkan tidak ada jamuan makan. Karena Jenderal Xiao ingin membuat upaya besar. Harap ringan, saudara, istirahat di tempat. Qin Yichen harus menunda waktu. Karena strategi yang dia buat memang bisa mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Tetapi masalahnya adalah orang-orang di alam semesta kuno belum datang. Selain itu, meskipun rekan-rekan kota Feng Shui memiliki kekuatan tempur yang kokoh, mereka belum mencapai titik di mana mereka bisa menghadapi di Tianpas, dan mereka tidak berani terlalu dekat. Namun, setelah keluar dari Kaisar Tiangwan, penyergapan surga dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, ia harus mencari alasan dan penundaan sejenak untuk memastikan bahwa ketika terjadi kecelakaan, orang-orang kota Feng Shui dapat mendukung untuk pertama kalinya. Namun, Xiao Qianzhan tidak berniat memberinya kesempatan ini. Aku melihat Xiao Qianzhan dengan senyuman panjang. Jenderal Feng, para biadab, pencuri, dan bandit harus ditekan. Jika kamu meninggalkan bea cukai lebih awal, kamu akan menang. Melihat diamnya Qin Yichen, senyum Xiao Qianzhan berangsur-angsur menjadi suram. Jenderal Feng, apakah Anda mencoba memaksa saya untuk keluar dari metode militer di Tiangwan? Ayo, beritahu Marsal. Istana Kaisar Ke secara pasif bersiap untuk pertempuran, dan berhenti bergerak maju. Seorang dewa di belakang Xiao Qianzhan langsung tahu, dan Putri Wenxing juga marah saat melihat ini. Berani sekali. Meskipun rencana Qin Yichen tidak memberitahu Putri Wenqing, dia juga tidak bisa mengatakannya. Tetapi di mata yang terakhir, pertama, dia dan Mumu berada di pihak yang sama. Apalagi yang disebut bandit, yang bisa pergi nanti. Siapa yang ingin pergi lebih awal? Xiao Qianzhan tersenyum dan berkata, Putri, ini adalah di Tianpas. Jadi tentu saja saya harus mematuhi aturan di Tianpas saya. Kamu. 5 tetua klan dari klan Kaisar Ke juga marah. Tetapi Xiao Qianzhan semakin mencibir ketika dia melihat ini. Apa? Apakah perlu bagi jenderal ini untuk melapor kepada Yang Mulia, Jier dan menunggu kejahatan mundur? Wajah kelima suku itu kesal. Tetapi mereka tahu betul bahwa ini adalah Kaisar Tiangwan, tanah tentara berat. Meskipun perselisihan telah dimulai sekarang, jalan masih panjang, dan jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka mungkin akan memberikan kesempatan kepada Di Tiangatsuai untuk membuat masalah. Meskipun mereka berlima adalah tetua klan, masih ada celah besar dibandingkan dengan Marsekal Agung dari Istana Surgawi seperti Dewa Kaisar. Kayu, apa yang kamu lakukan sekarang? Qin Yichen juga sakit kepala, dan Jenderal Tianting yang menjaga bintang ini bahkan lebih berteriak. Jenderal Wen Feng berani dan pandai bertempur, dan pedangnya tak tertandingi. Mengapa? Sekarang Kaisar saya, Jenderal Guan Xiao, yang berani memimpin pasukannya dalam ekspedisi, Anda harus mengecilkan kepalanya. Kura-kura darat. Itu benar. Rekan-rekanku di Kaisar Tiangwan tidak berbicara tentang istirahat dan kendur. Apakah Istana Kaisar Ke harus menolak perintah? Mata Qin Yichen berkedip-kedip dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Istana Kaisar Ke, tinggalkan bea cukai. Ekspresi Putri Wenxing dan banyak tetua berubah. Tetapi perintah militer telah dikeluarkan. Belum lagi Kaisar Tiangwan menekan lebih keras dan lebih keras. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berurusan satu sama lain. Ledakan. Kapal perang Feng Qing terbang tiba-tiba. Xiao Qianzhan melihatnya di matanya. Dan berkata dengan bangga. Ini adalah hal yang benar untuk Jenderal Feng. Jika kau tahu, mengapa repot-repot bersikap tidak menyenangkan? Sepotong bintang ini adalah poster depan dari Di Tianpas. Setelah keluar dari sini, alam semesta yang luas ada di depan Anda, yang sudah termasuk dalam wilayah alam semesta kuno. Tentu saja, pengadilan surgawi tidak pernah mengakui alam semesta di depannya sebagai milik alam semesta kuno, dan bahkan mengklaim bahwa alam semesta kuno juga harus menjadi milik Kaisar Surga, dan diklasifikasikan sebagai wilayah surga Kaisar. Dan sikap alam semesta purba adalah sama. Alam semesta purba saya adalah penguasa alam semesta. Tempat di mana semua ras berasal memiliki warisan yang panjang. Seharusnya Kaisar Surga menyembah mereka.
Tetapi pada saat ini, Jiang Buyong sedang tidak ingin mengingat hal ini. Tetapi dengan gugup berbicara kepada Qin Yichen. Yichen, Feng Shui Cheng mengirim pesan. Mereka masih jauh dari kita. Jika selama periode ini, pengadilan surgawi melakukan sesuatu, Qin Yichen juga tahu bahaya dan ketidakpastian. Tapi tidak mungkin. Bagaimana bisa semuanya mengikuti kata hatinya? Terutama musuh tidak akan bertindak sesuai dengan pikirannya. Jangan khawatir. Para prajurit akan datang untuk menutupi air dan tanah. Dan tangan istana kaisar kita tidak akan kacau. Pada saat berbicara, kapal perang Feng Qing telah berlayar ke alam semesta yang luas. Di sini, Anda dapat melihat meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan lingkaran matahari yang terik berputar-putar. Bahkan ada lubang hitam yang lebih aneh, dan bahkan aurora memadat dengan bintang-bintang, yang sangat kuat dan luar biasa, dan memberi orang ketakutan yang luas dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada keajaiban di alam semesta. Tetapi pada saat ini, seorang tetua klan di istana Kaisar Ke dengan dingin berteriak, Jenderal Xiao, orang biadab dari alam semesta kuno tidak menentu. Apakah Anda punya petunjuk? Xiao Qianzan tersenyum ringan. Ya, menurut informasi yang diperoleh jenderal ini, dia ada di sini. Saat dia berkata, Xiao Qianzan menunjuk ke satu arah, dan sesepuh klan melihatnya, dan segera menunjuk ke arah yang berlawanan. Erlang, ayo pergi ke sini untuk menekan para bandit. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Qianzan tiba-tiba berubah, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, Tetua ini, apa maksudmu? Setelah meninggalkan bea cukai, apakah kamu ingin bertarung dalam hati? Tetua klan itu juga mencibir, mengikuti apa yang disebut petunjukmu. Takut itu akan menjadi jalan buntu. Jenderal Xiao, Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Saya adalah tetua dari penjaga klan Kaisar Ke, dan saya Tianxing, dan saya juga jenderal pedang ilahi yang dianugerahkan oleh Kaisar sendiri. Bagaimanapun, saya sama dengan Anda. Mengapa saya harus mendengarkan perintah Anda? Tetua lainnya juga mengatakan sesuatu dengan benar, dan istana Kaisar saya juga menemukan petunjuk, yang kebetulan, bertentangan dengan arahan Anda. Petunjuknya tentu saja tidak masuk akal, tetapi semua pembangkit tenaga listrik di istana Kaisar Ke tahu bahwa mereka tidak boleh mengikuti surga. Ketika Xiao Qianzan melihat ini, ekspresinya juga tidak pasti. Kelompok orang ini, ketika mereka mati, masih ingin berjuang. Tapi untuk sementara, Xiao Qianzan tidak bisa membantahnya. Bisakah dia mengatakan bahwa petunjuk istana Kaisar Ke itu palsu? Kebenaran semuanya diserahkan kepada pihak lain. Namun, Xiao Qianzan bukanlah orang bodoh. Dia memalingkan matanya sejenak dan berkata sambil tersenyum, Oke. Aku mengganggumu. Para tetua, sekarang kamu telah menemukan jejak orang-orang biadab dan pencuri. Tiarap, kapal perang kita akan mengikuti kapal perang istana Kaisar Ke.